Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 28 bulan Mei tahun 2022, bersama dengan saya, Pendeta Aji Santoso Mitalimpah, Resort GKI Puruk Cahu akan mengajak kita di dalam pembacaan dan perenungan dari kebenaran firman Tuhan, yang sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Yohanes pasal yang ke-1, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita rendahkan hati kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena berkat anugerah-Mu yang begitu luar biasa, yang boleh terjadi selalu nyata dan ajaib dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur karena hari lepas hari boleh kami jalani, entah itu dalam setiap suka bahkan duka cita. Kasih setia-Mu selalu boleh ada bersama-sama dengan kami. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini dengan kerendahan hati kami ingin membaca, kami ingin belajar, terlebih kami ingin merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan boleh nyatakan roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi pekerti, sehingga kami boleh memahami, terlebih kami boleh melakukannya di dalam hidup kami hari lepas harinya. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan dan melakukan dari kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Yohanes pasal yang ke-1, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18, di bawah judul perikop, firman yang telah menjadi manusia. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian bunyi dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama-sama, mari kita rendahkan hati kita mau belajar mendalami dari kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, melalui nas ini diterangkan bahwa Yesus Pembaptis sebagai nabi yang terakhir, yang mengemban tugas penting di dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pekerjaan Yohanes Pembaptis menjadi puncak dari segala apa yang telah dilakukan oleh nabi-nabi pendahulunya di dalam perjanjian lama. Melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, ia menerangkan bahwa walaupun Yesus datang setelah nabi-nabi, tetapi Yesus telah ada sebelum nabi-nabi. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-15. Sebab para nabi diutus oleh Allah adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Hal ini sudah terlihat dari nubuatan-nubuatan para nabi dalam perjalanan hidup umat Israel, bahkan sebelum Musa menerima Taurat daripada Tuhan. Di sepanjang perjalanan umat Tuhan, dia tetap menyatakan dirinya. Keilahiannya dinyatakan melalui para utusannya dan nabi-nabinya. Namun, kedatangan Mesias yang adalah Yesus sungguh berbeda dari penyataan ilahi yang pernah dinyatakannya kepada para nabi. Melalui Yesus Kristus, dia menyatakan keilahiannya dengan menjadi manusia. Tuhan yang menyatakan diri dalam daging, dia adalah Allah yang menyatakan diri dengan turut ambil bagian di keadaan yang dialami oleh umatnya. Itu bisa kita bandingkan dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dan dia juga adalah Allah yang mau tinggal di antara manusia, yang walaupun manusia itu hidup di dalam dosa, tetapi dia mau datang untuk melawat umatnya yang berdosa.
Dia mau datang berkemah di antara manusia untuk menggenapi nubuatan. Seperti dari kebenaran firman Tuhan yang berkata, hendaklah ia tinggal di dalam kemah Sem. Itu bisa kita bandingkan dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 dan Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, disinilah keistimewaan daripada Yesus. Bukan hanya karena Allah yang menjadi manusia, tetapi kebenaran yang dibawanya, bahwa dia adalah benar-benar Tuhan semesta alam. Kedatangannya membawa pemberian yang paling berharga, yang tidak akan bisa didapat selain daripada Tuhan Yesus, yang datang daripada sorga. Dia datang membawa kasih karunia demi kasih karunia. Kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tanpa syarat. Kasih karunia hanya dapat diberi oleh Allah yang benar. Disinilah kemuliaan Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak mungkin diberikan oleh manusia, maupun yang diberikan oleh Allah lain. Kasih karunia adalah penggenapan firman-Nya. Kebenaran firman-Nya sejak pada mulanya telah digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus, firman itu telah menjadi firman yang hidup. Masih kasih karunia Tuhan telah menghidupkan firman-Nya dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus. Melalui Yesus Kristus, firman Tuhan bukanlah perintah yang datang dari luar diri manusia, ataupun hukum yang memaksa, tetapi firman yang bekerja dan yang dituliskan dalam hati setiap orang-orang yang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mengenal Yesus dengan benar dan sungguh-sungguh menjadi pengantar bagi kita di dalam menanti janji Tuhan Yesus tentang kedatangannya kembali. Demikian halnya penantian kita kepada Tuhan Yesus. Siapa Yesus dalam hidup kita akan terlihat juga dari cara dan sikap kita dalam menantinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita bersuka cita menyambut penantian kita akan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini memiliki dasar yang kokoh, bahwa yang kita imani adalah Tuhan yang benar. Yang kita lakukan adalah firman yang benar atau firman yang hidup. Yang kita harapkan adalah janji Tuhan yang benar dan janji Tuhan yang pasti. Inilah dasar sukacita kita merayakan iman. Dalam kehidupan kita hari lepas harinya, kita hidup dalam kasih karunia dan kebenaran daripada Tuhan Yesus. Kita bukanlah umat yang bersungut-sungut, umat yang cengeng di tengah penderitaan. Kita juga bukanlah umat atau orang yang mudah diombang-ambingkan oleh ragam nafsu dunia yang segera akan berlalu, seperti rumput yang segera mengering. Tetapi kita adalah anak Tuhan yang selalu percaya akan kasih dan kebenaran Tuhan. Jika saat ini kita menderita, bukan artinya Tuhan tidak mengasihi kita. Sebab kita percaya pada janji Tuhan. Jika saat ini kita sedang bahagia, kita percaya ini bukanlah karena kekuatan kita, tetapi itu adalah kasih Tuhan. Sebab kasih, firman dan janji Tuhan akan selalu bekerja dalam perjalanan hidup kita. Itulah Tuhan Yesus, Allah yang kita imani dan percayai, Allah yang selalu beserta kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarkanlah kebenaran firman ini boleh menguatkan iman dan pengharapan kita. Iman kita dan pengharapan kita juga boleh menjadi kokoh, dan kita hidup dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus saja. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena cinta kasih kemurahan dan anugerah Tuhan yang tidak terhingga dalam hidup kami. Boleh sepanjang hari kami terima dan rasakan, entah itu dalam setiap suka makan luka. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur dan terima kasih bila mana kebenaran firman-Mu boleh kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarkanlah kebenaran firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami, melainkan boleh kami tanamkan sebagai pondasi dasar kami di dalam menjalankan hari lepas hari kami.
Biarkan juga di dalam setiap suka bahkan duka kami tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami ingin bersama-sama naikkan doa dan harapan kami. Kami ingin berdoa kepada bangsa dan negara kami, terkhususnya Indonesia. Biarkanlah Tuhan nyatakan kedamaian, kesejahteraan, sehingga kami boleh menjalankan hari lepas hari kami, hidup di dalam sukacita yang luar biasa. Tuhan juga boleh memberkati para pemimpin kami, dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang terbawah di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Biarkan roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi pekerti Tuhan nyatakan bagi mereka, sehingga di dalam setiap mereka boleh memimpin dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami ingin bersama-sama naikkan doa dan harapan kami. Kami ingin berdoa kepada gerejamu dimanapun berada, jauh maupun dekat. Terkhususnya pada saat ini Gereja Kalimantan Evangelis. Biarkanlah kasih setia Tuhan boleh memberkati setiap rancangan, misi maupun visi, pelayanan yang ada di dalamnya, sehingga melalui gerejamu ini nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Tuhan juga boleh memberkati setiap pelayanan yang ada di dalamnya, entah itu para pelayan dari pendeta, evangelis, penatua, diakon, vikaris, guru sekolah minggu, guru agama, mahasiswa PPL, dan siapapun mereka yang menyerahkan hidupnya di dalam pelayanan. Mari Tuhan boleh memberkati hari lepas hari mereka, nyatakan kesejahteraan, kemakmuran, cinta kasih bagi mereka, sehingga dalam kehidupan mereka selalu boleh mengandalkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga ya Bapa, terkhususnya pada saat ini mau naikkan doa dan harapan kami, terkhususnya kepada jemaat-Mu, yaitu Jemaat Hobarakonut. Tuhan boleh memberkati jemaat-Mu ini. Biarkanlah melalui jemaat-Mu ini nama Tuhan boleh dipuji dan permuliakan. Tuhan nyatakan juga dalam setiap pelayanan mereka, visi maupun misi, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Inilah harapan pinta doa kami. Walaupun tutur mulut lidah kami sangat terbatas, namun kami yakin dan percaya di dalam Tuhan. Tuhan sudah lebih tahu dan rancangkan bagi kami yang terbaik. Hanya dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, yang kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada para murid ribuan tahun yang lalu, seperti Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bukan dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.